Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong ini Ibu berangkat dari Jakarta berapa lama tadi Bu? Saya berangkat berapa ya? Oh ya. Enaknya Bu ya. Naik kalau yang langsung lulus Karawang gitu. Karawang ini Bu. Kayaknya cuma 1 jam kurang ya. 1 jam, luar biasa sekali, sangat cepat ya. Biasanya kalau di Jakarta ke Subang sekitaran 3 jam atau 4 jam, sekarang 1 jam ya Bu ya. Sangat cepat sekali ya. Iya, alhamdulillah ya hari ini Bapak ya. Tentunya langsung saja Ibu Dwi Apriyamerti akan membahas bagaimana pentingnya organisasi di generasi muda apalagi sekarang. Kita sebagai generasi muda harus terus berkarya, harus terus berinovasi, tentu untuk kemajuan dari Paguyuban Pemudaan dan Bidang Kabupaten Subang. Langsung saja saya persilakan kepada Ibu Dwi Apriyamerti, Timora SHMH, disilakan. Baik teman-teman, saya memanggilnya teman-teman aja ya. Karena sudah biasa dengan teman-teman mahasiswa, saya memanggilnya teman-teman. Baik teman-teman, hari ini jam segini adalah enaknya untuk istirahat gitu ya. Tetapi mari kita manfaatkan dengan semangat yang besar. Kita akan melihat bagaimana sih teman-teman sebagai generasi muda, sebagai agen of change gitu ya, sebagai bagaimana di pundak teman-teman nanti akan adalah sebagai bentuk estafet perjuangan bagi generasi yang di atas teman-teman. Saya nanti akan sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, kemudian senior yang mereka akan mengestafetkan ke teman-teman. Maka kita lihat apa sih yang harus kita lakukan, ya. Saya belum mulai materi teman-teman karena slide-nya cuma hanya 3, jadi nggak membosankan, hanya 3 gitu ya. Tapi di 3 itu adalah seperti bagaimana gabungan dari kepala sampai dengan kaki, ya. Pertanyaan pertama saya kepada teman-teman. Teman-teman semuanya bekerja? Kuliah. Semuanya kuliah? Ada yang bekerja. Ada yang tidak kuliah? Tidak apa-apa. Yang tidak kuliah jangan patah semangat. Tetapi yang perlu itu adalah bagaimana kita memajukan diri kita sendiri. Bagaimana kita menggali apa yang ada di dalam diri kita. Tadi Mas Rio sudah memperkenalkan saya dengan biodata, ya. Terakhir ini saya adalah staf pengembang wakil rektor 2 di UNJ. Pertama kali saya duduk di bangku pengembang itu teman-teman, saya jadi takut. Kenapa takut? Karena tata kelola UNJ itu ada di pundak kita. Aturan-aturan hukum itu ada di pundak kita, ya. Berkaitan dengan SDM-nya juga ada di pundak kita. Berkaitan sarana prasarananya juga ada di pundak kita. Berkaitan dengan keuangan juga ada di pundak kita. 1, 2, 3, 4, 5 kamarnya itu hanya ada 3 pengembang, ya. Nah artinya apa? Itu adalah bayangan bagi kita berwajib. Repot dong, susah dong, enggak. Gitu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman punya tujuan hidup apa sih? Di muka ini punya tujuan nggak teman-teman? Coba ya, saya mulai sama Mas yang di belakang dulu. Namanya Mas, silakan berdiri. Mungkin Mas Rio bisa kasih. Kayak ujian ya. Kayak UTS gitu ya. Mas, namanya siapa Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Agung Nugroho. Saya DJK Harapan 2 Subang dan saya tinggal di Kalijati. Bagaimana Bu pertanyaannya? Mas Agung punya tujuan nggak sih ke sini? Tentu saya punya tujuan sih. Tujuannya apa? Berpartisipasi dalam acara ini dan juga tentunya untuk mendapatkan ilmu lebih di sini. Oke, motivasinya apa?
Tentunya untuk lebih mengenal lagi tentang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan Fitra pariwisata tahun ini. Oke, makasih Mas Agung. Terima kasih. Dua. Saya ngambilnya pinggir-pinggir aja. Dua. Yang pinggir-pinggir mulai deg-degan ya. Ya, yang pinggir-pinggir mulai deg-degan. Namanya Mbak? Nama saya Leni, Bu. Leni, Mbak Leni. Iya. Saya manggilnya Mbak ya. Biasanya kalau di Sunda manggilnya Teteh ya? Hah? Teteh Leni. Iya. Tujuan saya datang ke sini adalah saya ingin mendapatkan ilmu lebih lagi tentunya dan ingin sebisa mungkin untuk berkontribusi untuk Mokha yang lebih tinggi. Oke. Kemudian motivasinya? Motivasinya ingin mendapatkan ilmu lagi, Bu, untuk membangun relasi bersama teman-teman semuanya karena kebetulan saya sudah cukup lama vakum di Mokha, jadi dengan harapan bisa dengan bertemu lagi bisa membangun relasi yang lebih lagi. Oke. Terima kasih Teteh Leni. 1, 2, 3. Dari tengah. Nah, ujung ke ujung yang di tengah. Yang di pinggir langsung gini. Alhamdulillah. Kalau ini sudah akan namanya siapa? Perkenalkan Bu, nama saya Wega Fabian. Legal. Oh, Wega. Bukan B ya? Wega Bu. Oh, Wega. Tujuannya apa? Kesini. Tujuan kesini sih ya untuk mendapatkan ilmu tentang supaya saya bisa mengembangkan gitu pariwisata dan dan itu aku untuk ilmu. Motivasinya kenapa? Apa motivasinya? Motivasinya ya saya ingin untuk mendapatkan pengalaman lah gitu Bu. Oke, makasih Akang. Oke, kita pindah. Nah. Nisa. Bukan Nisa Sabian. Tujuan kesini itu pengen lebih berkontribusi lagi di Mokha, pengen Kabupaten Subang, terus motivasinya lebih ingin mengembangkan diri lagi. Oke, terima kasih Nisa. Salamnya sama itu. Oke. Akang. Perkenalkan. Perkenalkan Ibu, nama saya Febri. Iya. Tujuan saya datang ke sini yang pertama menghadiri acara ini. Oke. Kedua, mendapatkan ilmu tentunya dari narasumber hebat. Dan yang ketiga, tujuan saya ke sini agar saya itu lebih paham bagaimana sih sebenarnya kontribusi yang benar untuk membangun pariwisata yang ada di Kabupaten Subang. Terus motivasi saya terutama untuk meningkatkan self improvement saya gitu Bu, untuk menjadi lebih baik lagi, untuk mendapatkan ilmu sehingga saya dapat mengaplikasikan ilmu yang saya dapat gitu di kehidupan sehari-hari. Sudah. Terima kasih. Yang di dari tadi nggak saya tunjuk. Siapa yang mau? Nah, gitu ya. Siapa yang mau? Itu gitu ya. Siapa yang mau? Oke. Nah, silakan bergantian. Iya. Namanya siapa Teh? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Monique Sumastuti. Untuk tujuan saya datang ke sini karena seperti yang rekan-rekan sebutkan, bahwasanya datang ke sini untuk menambah wawasan tentunya tentang kemajuan kejaksaan, kemudian promosi pariwisata seperti yang Pak Febri tadi sampaikan. Untuk motivasi sendiri, kami adalah tanggung jawab, tentunya saya harus menghadiri atau berkontribusi lebih untuk menjadi Jakarta Kabupaten Subang. Setelah itu kita bisa berkumpul di tempat ini bukan hanya sekedar untuk kumpul, tetapi kita bisa sharing, kemudian kita bisa
bertukar pikiran dengan rekan-rekan sekalian, karena untuk berkumpul seperti ini tidak sering dilakukan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih deh. Silakan akan terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya maaf ini bajunya agak beda. Tadi biasa kesini. Tujuan saya datang ke sini tentu untuk menghadiri acara yang sangat menghadiri undangan. Motivasinya saya pribadi selalu merasa kurang akan ilmu. Saya sadar betul kapasitas saya sebagai, apalagi saya seorang mahasiswa, mencari ilmu adalah sebuah kewajiban ya Bu, apalagi kita sebagai manusia seperti itu. Terus soal itu juga sebagai tanggung jawab saya, sebagai responsibility saya sebagai seorang wawasan, memperdalam lagi ilmu saya mengenai kemudian kejagaan, memperdalam lagi ilmu saya mengenai pariwisata yang ada di Kabupaten Subang. Demikian, terima kasih. Terima kasih Akang. Teman-teman, terima kasih semua. Kita lakukan slide yang pertama. Sebelum kita lihat slide yang pertama, teman-teman, saya bawa dua teman mahasiswa saya, ya. Ini hampir sama, namanya Mas Ageza, sama dengan teman-teman yang muka. Beliau adalah duta FIS, duta dari Fakultas Ilmu Sosial, ya, di UNJ. Kemudian ada Mas Aldi, penyair kita, ya, penulis buku kita. Yang dua-duanya juga adalah dari UNJ. Nah, teman-teman, kenapa saya tadi bertanya kepada teman-teman semua? Ini aja. Semua kita punya tujuan hidup, nih ya. Semua kita punya tujuan hidup. Ada nggak ya yang punya tujuan hidup? Saya nggak punya tujuan. Pokoknya saya besar ya besar aja. Tidak tahu, tapi kita punya tujuan hidup. Semua orang punya tujuan hidup. Kenapa saya tanya kepada teman-teman tujuannya ke sini? Karena teman-teman ke sini pasti punya tujuan, ya kan? Nah, ini adalah tujuan, ya. Untuk mencapainya kita perlu apa? Belajar. Ya, itu yang tadi teman-teman katakan. Saya ke sini nambah ilmu, gitu ya. Kemudian saya di sini menambah wawasan. Saya ke sini karena merasa kurang, gitu. Nah, inilah dia. Nah, untuk belajar itu adalah bagaimana kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ya. Artinya teman-teman yang kuliah juga seperti itu. Pada saat teman-teman masuk misalnya tadi ada yang saya dengar maritim dan kelautan, gitu ya. Dia yang nggak ngerti berkaitan dengan itu, pada saat dia masuk kuliah, dia paham. Dia akan bisa share, ya, ke teman-temannya yang lain. Oh, nggak begitu maritim kita. Oh, ada sekian pulau yang kita punya, ada sekian pulau yang diklaim oleh negara lain. Kita punya pulau terluar, bla bla bla. Nah, itu adalah belajar dari itu akan menjadi kita memahami. Ya, teman-teman saya belajar mata kuliah hukum pidana dan acara. Bagaimana mereka memahami berkaitan dengan lapas? Mereka tidak ke lapas. Untuk apa? Karena ada pertanyaan begini. Tadi kayaknya ada dari Fakultas Hukum ya. Ada ya? Mahasiswa Fakultas Hukum tadi ada ya? Enggak ada. Oh, enggak ada ya? Ya. Karena mungkin akan berat. Kita kalau lihat orang di lapas misalnya harus bayar. Tapi setelah mereka ke lapas, mereka terbuka wawasan. Untuk apa? Supaya mereka bisa kasih tahu. Gak begitu loh sebenarnya, bla bla bla. Jadi ini dia, ya. Nah, belajar ini dengan cara apa? Teman-teman kuliah itu adalah pendidikan formal. Ya, pada saat teman-teman kecil, maka itu adalah pendidikan informal dalam keluarga. Bagaimana teman-teman bisa makan dengan tangan, dengan sendok, gitu ya. Bagaimana teman-teman bisa berjalan, bla bla bla, itu ada di keluarga. Nah, kemudian di sini, ini dia pendidikan non formal ya.
organisasi. Tetapi ketiga ini, ya, kita harus punya strategi. Nah, kemudian ketiga ini pada saat kita berbicara tujuan hidup, dan di sini kita tidak akan pernah tahu apa yang akan kita alami. Ya, saya nggak pernah tahu kalau saya akan jadi dosen. Kenapa? Karena cita-cita saya dulu itu adalah jadi jaksa atau hakim. Kenapa? Karena saya punya latar belakang pendidikan hukum. Teman-teman mungkin tidak yakin, mungkin tidak percaya. Buku saya waktu SD itu tulisannya adalah yang di bagian pertama, halaman pertama, saya tulis sama saya, Profesor Dr. Dwi Afrimeti SHMH. Itu waktu saya SD. Tapi saya nggak pernah cita-cita untuk sampai ke fakultas hukum. Tetapi apa? Ada dorongan motivasi di dalam diri. Itu sangat penting, ya. Tapi saya nggak pede, tapi saya nggak percaya diri, tapi saya nggak mampu. Yakin teman-teman? Di dalam diri kita masing-masing punya kelebihan, ya. Tapi kelebihan itu yang harus kita gali. Tadi ada yang paskibraka, paskibra, pasukan pengibar bendera, ya. Mereka juga tidak pernah tahu kalau akan jadi pasukan itu. Lalu ada yang taekwondo, gitu ya, walaupun 1,5 tahun. Tapi mereka tidak tahu kalau dia akan sampai di situ. Tapi apa? Dorongan, motivasi. Nah, ini menjadi satu hal yang pertama di dalam diri kita. Ya, kita harus punya tujuan dulu. Teman-teman jadi moka ini ngapain? Gitu ya. Nah, berkaitan dengan ini, teman-teman juga harus punya tujuan. Saya moka lalu berada di bawah organisasi dinas pariwisata, saya mau ngapain? Itu harus punya tujuan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya tujuan, kita nggak tahu arahnya kemana. Ya, saya ajak nih, yuk kita jalan-jalan. Jalan-jalan kemana, Bu? Pokoknya jalan-jalan, pasti nggak ada yang mau ikut. Ya, kalaupun mau ikut itu hanya 1-2. Tapi saya katakan, ikut saya yuk teman-teman, kita makan. Tujuannya kan jelas. Teman-teman pasti akan ikut. Nah, ini yang paling penting teman-teman, ya. Yang paling penting itu adalah ini. Sebelum kita masuk ke dalam sebuah organisasi, tujuannya dulu apa? Ya. Mohon maaf di slide yang kedua. Nah, ini motivasi. Ya, teman-teman, ini adalah motivasi. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Kalau kita bisa memilih jalan yang lebih mudah, lantas kenapa harus melewati jalan yang rumit? Gitu ya? Kalimatnya kan simpel. Tapi bagaimana ya caranya kita melalui ini? Caranya gimana? Ya. Teman-teman bisa kenal dengan dinas pariwisata, caranya gimana? Dengan moka. Karena moka berada di bawah dinas pariwisata. Ada divisinya, gitu ya. Artinya itu lebih mudah daripada teman-teman mencari sesuatu yang. Nah, kemudian kalau kita bisa tidak jatuh karena belajar dari kegagalan orang lain, lantas kenapa harus jatuh untuk bisa menghadapi kegagalan? Jadi dengan tujuan hidup, teman-teman akan bisa bertanya, ya, akan ini akan bisa tanya pengalaman si Teteh. Si Teteh bisa tanya pengalaman si Teteh di sebelahnya, gitu ya. Si Teteh sebelah akan tanya, artinya itu. Artinya pada saat ada yang memunculkan kegagalan, dia akan belajar gimana ya caranya. Artinya di sini, ya, kita bisa, ya, tidak akan jatuh pada saat melihat kegagalan orang. Sama dengan yang kuliner tadi, siapa yang kuliner?
Karena berbisnis itu jangan membayangkan untungnya besar dulu. Kenapa? Berbisnis itu pasti akan bisa tidak laku. Itu yang penting. Ya. Tetapi pada saat kita gagal belajar dari kegagalan, maka kita akan bisa menang. Benar nggak Kak? Iya benar. Benar nggak Kak? Benar. Dengan uang yang banyak itu dia bisa beli apapun, dia bisa lakukan apapun. Pada saat, maaf ya Kang, pada saat si Akang Gabriel meninggal, apakah tandunya akan dibopong oleh duit? Enggak. Ya, jadi nggak bisa Akang Gabriel kata, saya nggak butuh orang. Kenapa? Karena teorinya udah jelas, manusia itu adalah makhluk sosial. Nggak bisa kita pikir. Ya, yang kaya butuh yang miskin, ya, yang pintar butuh yang kurang pintar dan sebaliknya. Lalu menambah kesempatan bertemu bekerja sama dengan orang-orang besar dan kaya. Bisa saja nanti teman-teman akan ketemu dengan presiden, ya, sudah pernah ketemu? Belum. Bisa aja. Mudah kok Bu Yudi? Enggak, secara langsung. Ya? Bisa saja dengan ajang muka ini teman-teman akan ketemu dengan orang-orang yang dari luar. Bisa. Ya. Kenapa? Karena hal ini bisa dilakukan. Tadi Pak Asep kan juga bilang akan ada mempersiapkan pekan olahraga daerah. Ya kan? Nah itu adalah sebuah ajang bagi teman-teman. Teman-teman sebagai penerima tamu untuk orang-orang terkenal dari luar Subang atau luar Jawa Barat. Ini dia. Lalu memperbesar peluang kesuksesan. Jadi yang saya bilang tadi bahwa dengan ketemunya orang-orang hebat, ya, ketemunya dengan orang-orang sukses. Mana tahu nanti teman-teman ketemu dengan Menteri Pariwisata, ya, lalu bisa berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman akan bisa teman-teman dapatkan pada saat berorganisasi. Moka ini adalah sebuah organisasi karena berkumpulnya orang-orang ya yang dengan punya tujuan yang jelas. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa teman-teman jawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang sini. Kemudian kita lihat hal-hal yang seperti ini adalah sebuah strategi kehidupan yang memang harus bisa kita lihat dengan jeli sehingga kita bisa untuk menentukan apa yang akan menjadi tujuan, motivasi, kehidupan, berorganisasi teman-teman. Slide yang berikutnya Mas. Nah ini dia teman-teman, ya. Nah, organisasi itu adalah hal yang bagus, tapi kita harus bisa memilih, ya. Memilih yang seperti apa organisasi itu yang di sini. Bagaimana kita berorganisasi bisa membuat pikiran menjadi terbuka. Bagaimana kita mengusahakan azas kebermanfaatan bagi sesama. Teman-teman di IPA itu ada sebuah teori simbiosis mutualisme. Benar ya? Oke, orang IPA dia tahu. Simbiosis mutualisme. Artinya apa? Dia saling menguntungkan, ya, saling menguntungkan. Dia punya sesuatu, kita punya sesuatu, lalu dia perlu kita perlu dia, itu saling menguntungkan. Nah, kemudian ini dia, bisa saja nanti, gitu ya, ada mantan-mantan muka yang jadi sepasang kekasih, ya, ada mantan-mantan muka yang jadi sepasang suami istri, bisa. Tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana kita kasih teman-teman sesama manusia, ya, punya rasa empati, gitu, punya rasa di dalam suka dan duka, gitu. Ya. Kenapa? Karena ini adalah hal yang secara naturalnya itu sering kita lihat seperti ini.
pada saat kita punya sesuatu maka orang akan datang sebanyak-banyaknya. Jadi pada saat teman-teman kaya pasti teman-teman banyak teman. Ini ya. Mas Akang Gabriel kaya, lalu teman-teman mukanya dekat. Tapi Akang Gabriel akan tahu kapan dia akan punya teman suka dan duka. Pada saat Akang Gabriel susah, pada saat dia sakit, gitu ya. Tetapi di organisasi itu tidak tercipta seperti itu. Kalau ada pun satu di dalam 1000. Kenapa? Karena mereka sama-sama memahami bagaimana sukanya, bagaimana dukanya. Sama dengan saya pada saat organisasi pramuka itu, kita sama-sama bagaimana rasanya hidup di tenda, gitu ya. Bagaimana rasanya sama-sama makan Indomie, bagaimana sama-sama merasakan kehujanan di tenda, kedinginan di tenda, sehingga kita mempunyai satu ikatan yang kuat di sini, ya, yang sampai sekarang pun itu pasti akan diingat terus. Nah, kemudian ini dia memahami arti berani dan toleransi. Akang dan Tete yang tadi saya tunjuk itu dia punya sebuah keberanian, ya, yang menyatakan apa tujuannya ke sini, lalu apa motivasinya, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu yang harus teman-teman pahami, ya, karena berorganisasi itu adalah baik dan sangat banyak untungnya. Tapi yang ini nggak usah teman-teman masuki, ya, tapi masuki ya ini, ya, misalnya kalau di hukum itu ada misalnya organisasi yang kejahatan yang terorganisir, itu nggak usah masuk, ya. Kalau di istilah hukum itu ada orang yang mengajak orang dalam masuk ke organisasi melakukan tindak kejahatan, itu nggak usah masuk. Jadi kalau merugikan teman-teman sendiri dan orang lain, lalu membawa pada kebencian, membuat pikiran tertutup dan merasa dirinya selalu benar, itu nggak usah masuk. Kenapa? Karena yang selalu benar itu adalah yang menciptakan kita. Manusia itu tidak selamanya benar, ya. Kenapa? Karena manusia itu pasti dia punya khilaf. Yang benar itu adalah yang menciptakan kita. Nah, ini teman-teman, ya, yang kenapa kita sangat penting untuk berorganisasi pada saat teman-teman ingin masuk organisasi. Slide yang terakhir, Mas. Nah, ini yang terakhir nih. Biasanya kalau mahasiswa senang banget kalau dosennya yang memperkenalkan dengan slide yang terakhir. Ini yang terakhir. Bagi teman-teman mahasiswa silakan pilih. Di mana yang ada di sini teman-teman? Apakah tim kupu-kupu atau kura-kura? Kura-kura. Kupu-kupu, kura-kura, kura-kura. Kura-kura, biar apa? Biar apa? Tim yang mana ke saya? Hanya teman-teman yang bisa menjawab. Ya. Hanya teman-teman yang bisa menjawab. Kuliah pulang, atau kuliah rapat. Nah, ini kembali kepada pilihan diri kita masing-masing. Nah, ini adalah orang-orang hebat, ya, yang mampu untuk mengatakan organisasi itu adalah membuka peluang saya untuk maju. Ya, seperti ini berakhir. Semoga teman-teman bisa memilih, ya, teman-teman akan masuk tim yang mana. Teman-teman bisa menentukan tujuan hidupnya teman-teman. Teman-teman bisa untuk memotivasi apa yang ada di dalam kelebihan diri teman-teman, lalu jadikan orang-orang hebat menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam